وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jamaah sekalian, alhamdulillah panjenengan semuanya dimudahkan oleh Allah dari mulai qiyamul lail hingga tembus salat subuh dan dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi dengar imamnya adalah Ustaz Fahmi, langsung aku subuh ini kata tawa-tawa. Itu. Iya. Mesakin ngantuk uang terus nanti. Mantap suaranya beliau itu, ya. Uangnya gede. Jamaah sekalian, mari kita awali kajian kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-82 dari surah Al-Baqarah. Jadi ini soketnya yang nggak support, jadi saya nggak pakai ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mereka yang beramal saleh. Ulaika, mereka itu adalah ashabul jannah, mereka itu penghuni-penghuni surga. Mereka itu adalah fiha, di dalam surga, khalidun, orang-orang yang kekal. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat sebelumnya adalah berbicara tentang bagaimana orang-orang Yahudi, terutama Bani Israel, di mana mereka tersebut menyangka bahwa mereka masuk surga itu, masuk neraka itu hanya 40 hari. Setelah itu masuk surga untuk selamanya. Para jemaah sekalian, padahal mereka itu diliputi dengan keburukan-keburukan, dikepung dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu, maka mereka tidaklah menjadi penghuni surga, tetapi mereka itu adalah ashabun nar, penghuni-penghuni neraka, dan itu adalah khalidun, kekal. Kita kemarin sudah belajar bahwa nilai daripada satu hari di dunia sama dengan 1000 hari di akhirat. Bahkan ada ayat yang mengatakan khamsina alfasanah, satu hari itu adalah 50.000 tahun. Kalau satu hari 50.000 tahun, kemudian 40 dino piro. Jadi kan gitu. Tetapi kemudian orang-orang Bani Israel yang Yahudi itu adalah mereka meremehkan. Malah paling banter 40 dino mah yuk mari ngene. Setelah itu kemudian bebas. Maka kemudian Allah memberikan suatu gambaran bahwa
mereka itu tidak bisa masuk surga. Orang yang masuk surga itu adalah walladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang mereka itu beriman dan beramal saleh, dan imannya pun juga harus bersih dari kesyirikan. Imannya itu harus bersih dari kesyirikan. Sebab ketika orang itu melakukan kesyirikan dan tidak kunjung bertaubat dari kesyirikan itu, sedang dia melakukan kebaikan, maka ditolak oleh Allah, tidak diterima, la tuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam surah yang ke-39 ya, yaitu di dalam surah Az-Zumar itu dikatakan, di situ saya ada potongan itu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, pada ayat yang ke-65. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, dan sungguh telah diwahyukan kepada Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan telah diwahyukan kepada orang-orang sebelum engkau, rasul-rasul, para nabi sebelum engkau, mereka semuanya juga telah diberi wahyu oleh Allah. Apa isi wahyunya? Adalah lain asyrakta, sungguh jika engkau tersebut itu mempersekutukan Allah, layak baqadna amaluka, sungguh benar-benar akan lenyaplah amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau benar-benar termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa? Amal banyak itu kemudian tidak dinilai oleh Allah, rugi. Kenapa? Karena amalnya itu adalah masih disertai dengan kesyirikan. Ini yang menjadi persoalan itu adalah ketika orang itu tidak memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan, karena mereka tidak belajar, mereka tidak ngaji. Padahal yang mereka lakukan itu adalah kental sekali dengan kesyirikan. Ini yang berbahaya. Mereka menyangka bahwasanya amalnya itu sudah banyak, pasti masuk surga. Tetapi karena kesyirikan tersebut itu, maka kemudian Allah akan lenyapkan amal-amal. Kenapa? Syarat untuk masuk surga itu harus amanu wa amilus shalihat, iman dan beramal saleh, imannya bersih. Jangankan itu, orang Islam baik ketika dia tersebut itu beramal riya, tidak diterima oleh Allah. Riya tidak diterima oleh Allah. Dan riya itu adalah al-asyirkul asghar, kesyirikan yang kecil. Jadi riya itu adalah kesyirikan yang kecil. Kenapa? Karena dia tersebut itu adalah di samping beribadah kepada Allah, tetapi dia tersebut itu beribadah karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang Allah katakan di dalam surah Al-Bayyinah, apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali mereka tersebut itu agar supaya mereka beribadah kepada Allah mukhlisin, sebagai orang-orang yang mukhlis, sebagai orang-orang yang ikhlas, lahu kepadanya adil di dalam menjalankan agama, ikhlas karena Allah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan ini yang harus kita benahi, sehingga ada kalimat jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Selalu perbaharui keimanan kalian, kalian luruskan dengan konsep kalimat la ilaha illallah. Segala apa yang kita yakini yang bertuburkan, yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah harus kita singkirkan, sehingga menjadikan amalia kita bermanfaat, akan dikasih ujrah upah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada begitu banyak kalimat-kalimat yang semacam itu, ya. Kalau kita lihat di dalam surah An-Nahl, di dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-98, Allah katakan, man amila shalihan,
sapane wong amilakan amal sapa man sholihan ing amal soleh. Ya. Jadi siapa orang yang beriman, siapa orang yang beramal soleh, min dzakarin bayane saking wong lanang. Seorang laki-laki yang melakukan unsa atau seorang perempuan yang melakukan, sama di hadapan Allah. Jadi siapapun orang yang melakukan amal soleh, dia baik itu laki-laki maupun perempuan, bahwa mukmin, sedang dia adalah orang beriman, menjauhkan dari kesyirikan. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami benar-benar akan memberikan suatu jaminan kehidupan dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh benar-benar kami akan memberikan imbalan ya kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jamaah sekalian, kita jadi umatnya Rasulullah Muhammad itu luar biasa. Bagaimana tidak? Satu kebaikan nilainya 10. Satu kebaikan nilainya 10. Sehingga umat-umat terdahulu, kita berbicara umat-umat terdahulu, itu sholatnya 50 waktu dalam sehari. Kita cuma 5. Walaupun 5 waktu dalam sehari, tapi setara dengan mereka melakukan 50 waktu. Apa kata Allah? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa orang yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka baginya 10. Wah, ini nikmat bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba jadikan tersebut itu kemudian dikasih oleh Allah 50 waktu. Piye? Kira-kira akhirat biloro ya. Bingung ya tak? Wong 5 waktu ayo ora wani. Apalagi 50. Waduh, kapan nggak boleh. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi luar biasa. Kita berbicara perubahan hukum Allah yang merubah. Jadi Allah katakan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Itu di dalam Al-Baqarah ayat 106. Itu luar biasa. Apa kata Allah? Ma nansakh, apa-apa yang kami hapus atau apa-apa yang kami batalkan, min ayatin, dari ayat atau dari hukum, aunusiah, atau kami jadikan lupa manusia tentang ayat yang pernah kami berikan itu, nanti bi khairin minha au misliha, maka kami akan datangkan dengan yang lebih baik ya dari hukum yang awal menjadi apa yang lebih baik, au misliha, atau paling tidak itu adalah setara dengan hukum-hukum yang berlaku sebelumnya. Jangan. Jadi dulu di zaman Nabi Adam menikah dengan saudara boleh karena anak wong liya. Tapi hukumnya apa namanya, modelnya adalah silang. Kembarannya Qabil dapat Habil, kembarannya Habil dapat Qabil, kan itu kan? Nah, seiring dengan perjalanan perkembangan umat manusia, maka pernikahan yang model itu adalah dimaksud oleh Allah, dinasah, jadi dihapus oleh Allah, sehingga kemudian kita boleh menikah dengan yang bukan mahram. Mahram ya, bukan muhrim. Mahram adalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Nah, dia kalau muhrim adalah orang yang berihram. Wah, ini kacau dalam masyarakat kita. Wes muhrim, ya wes muhrim, itu muhrim itu, lah apa sih? Nah, apalagi terkait dengan ketika ibadah haji, ibadah umroh, kalimat muhrim itu kan, itu sama muhrim nang sopo. Nah, ya.
Para jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah. Lalu kemudian apa? Sholat pun juga dinasah, termasuk arah kiblat. Yang ketika Nabi itu sholat waktu di Makkah 2 tahun sebelum hijrah itu kan terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Itu kemudian sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Kiblatnya waktu itu gimana? Oh, masih di Masjidil Haram. Kiblatnya di mana? Kemudian ketika di Madinah, ayo. Jadi ketika di Makkah ketika di Madinah baru 16 hingga 17 bulan kiblatnya di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kalau ini Madinah, maka itu posisinya adalah selatan. Paham ya? Nabi itu menghadap ke selatan. Kalau ini adalah Madinah, paham ya? Jadi sholatnya Nabi itu ke arah selatan. Maka kemudian seiring dengan perjalanan waktu, Nabi ini sering kali mendomai ini kalau sholat. Ya, kenapa? Karena ingin supaya kiblatnya dialihkan kembali ke Ka'bah. Maka kemudian ketika sholat asar, ada yang sholat yang lain, lalu kemudian sholat 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis ke selatan, tetapi kemudian Allah katakan pada ayat yang ke-144 dari surah Al-Baqarah itu, di situ setelah Allah katakan qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardhaha, maka sungguh benar-benar kami palingkan engkau ke arah kiblat yang kau sukai, yaitu Ka'bah, yaitu Masjidil Haram. Maka kemudian perintah Allah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jamaah sekalian, dia Nabi. Jadi imam menghadap ke sini dan pada sini dan. Lalu apa Nabi cukup gini tak? Kalau begini jadi belakangnya makmum. Coba hebatnya para sahabat ini yang beriman itu nggak bantah. Ini fokus karena teori dia nggak begitu. Tapi muter sampai ke arah sana menghadap ke utara yang posisinya adalah Masjidil Haram. Ya. Coba jenengan waktu itu ikut jamaah di belakang Nabi, piye kira-kira? Ya. Iki gak kena iki wis diikuti-ikuti, iki sajane ngedepan di sini. Maka terjadinya peralihan arah kiblat itu lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai, untuk supaya dapat diketahui mana orang-orang yang benar-benar ikut secara loyal kepada Rasul dari orang-orang yang kemudian berbalik ke belakang. Orang-orang yang pura-pura mengikut Rasul itu mana? Orang-orang yang sungguh-sungguh pengikut Rasul itu mana? Dari situ seleksinya. Nah, dan hikmahnya apa? Hikmahnya kenapa perubahan arah kiblat itu terjadi pada saat di tengah-tengah sholat? Nabi itu gak begini, ya Allah, mbok yo kok sih ngenteni salam kok ailah. Kenapa Pak di tengah-tengah sholat? Hikmahnya adalah ketika kita ini menjadi umat Rasulullah Muhammad sholat, lalu kemudian kita nggak ngerti arah kiblat, ternyata salah kiblat kita, ya. Mau di gedung mana yang negaranya bukan Muslim itu di hotel itu kan tidak ada arahnya itu, seperti di Perancis itu. Lalu kemudian zaman sholat, sedang teman zaman tadi itu belum masuk sama sholat di situ. Mari ini diiling bro, keliru bro, sholatnya ngedepi kuali. Kalau nggak mengerti, tidak ada peristiwa ini, maka jangan pasti kemudian membatalkan. Paham ya? Gak mau bro. Besar salam tok mari ini ngiling orang ini lah batal. Bagi orang yang tidak tahu, tapi bagi yang tahu,
langsung dia berubah arah sesuai dengan yang diingatkan itu tanpa harus memulainya. Inilah hikmah di antara lain. Saya itu pernah mengalami kiblatnya itu keliru, Pak. Wong desa nang kene Surabaya, ana masjid api. Depannya RSHL utaranya RSHL yang bagian belakang itu timur, itu pojok. Dulu masjid itu apa? Itu masjid yang terbaik, Masjid Al-Ikhlas, dibangun oleh yang memiliki tenda nasional, ya Pak Syafi'i Allah yarham. Bagus banget. Di sing kiblat podo oleh kota masjid kan gitu loh. Mawat diom desa sholat nih gini kok sholat tahiyat al masjid. Mari ini enak-enak gini Pak D yang bagian bersih-bersih. Le keliru le. Neng gini kiwo. Lah saya ngadep kiwo toh. Ya. Mari ini loh. Kok munyer? Gak menangi lah. Ya karena saya masih ingat pelajaran ini. Kalau nggak tahu, Pak D nggak mau Pak D. Nah itu loh, nah ini hikmahnya. Nah terjadinya peralihan arah kiblat, perubahan hukum tadi itu adalah merupakan nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh. Nasikh itu yang menghapus, mansukh yang dihapus. Hukum yang lama dihapus dengan hukum yang baru. Ada banyak. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Amal yang saleh itu apa? Yaitu amal yang baik yang memang itu ada tuntunannya sesuai dengan tuntunan. Ketika kita sholat sekarang, kemudian menghadap ke Baitul Maqdis. Halo? Menghadap ke Baitul Maqdis. Kira-kira bagaimana? Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena syariat sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu sudah dihapus oleh Allah, berubah menjadi sehingga kemudian wa haitsu ma kuntum fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Maka kemudian dari mana saja kalian berada, maka kemudian hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Gak boleh lagi. Walaupun kita ini di Masjidil Aqsa, tetap menghadapnya adalah ke Masjidil Haram. Ini namanya amal soleh. Paham ya? Amal soleh itu adalah bukan amal yang menurut kita dengan cara kita, tetapi adalah cara yang Allah tuntunkan dan yang telah Rasul contohkan. Itu adalah amal soleh. Ya, karena tidak mesti baik menungso dan lalu kemudian baik menurut Allah. Tidak mesti. Jenengan ketika ada orang salah, jadi Allah Jawa itu ketika kemudian lewat, ya ada orang berdiri atau apa, kemudian lewat, gini kan bagus buat sewu, bagus kan? Tapi ketika ada orang sholat, jenengan lewat di depannya wong sewu, gimana? Jadi baik menurut manusia, tetapi tidak baik menurut Allah. Oleh karena itu belajar. Orang yang tidak paham ketika kemudian sholat terus sing sholat itu apa jenenge ngasih penghalang ini, itu dikira jalur salaman. Oh itu saya pernah kok awal-awal itu di masjid di perumahan tempat saya itu. Allah ada anak-anak itu remaja, tak gini langsung dicium tangan saya. Ya Allah. Ya karena memang murid ngaji, jadi dicium, dikira guru ini jalur. Ya Allah. Ya karena memang belum paham. Ya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi imannya harus bersih, amalnya itu harus solid sesuai dengan tuntunan. Kalau mereka sudah melakukan itu, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga. Hum
fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah lewat Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa. Doa ini, jadi paling tidak kita tersebut itu baca 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ada yang Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar, sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadamu al-jannata, surga, wa a'udzubika, dan aku berlindung padamu min sakhatika wan nar, dari murkamu dan nerakamu. Ya, jadi itu anak ridhonya mestinya ini ya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Begini. Saya tadi malam ngetiknya ya. Wa ridho, nah, kemudian wal jannah. Nah, ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari surga apa namanya? Oh iya, saya delok ini CJ ya. Terus biasanya as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kenapa? Jadi kita dimohon oleh Rasul, man sa'alallahu al-jannah. Jadi slide berikutnya, man sa'alallahu al-jannah, siapa orang yang minta surga. Jadi minta kepada Allah al-jannah, surga. Siapa yang minta kepada Allah untuk masuk surga, salam samarrat, 3 kali. Qalat al-jannah, maka berkatalah surga itu, Allahumma ya Allah, adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Jadi kalau jenengan tiap hari itu adalah rutin baca itu, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar, 3 kali, maka surga itu meminta kepada Allah, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Adkhilhul jannah wa man istajara minan nar, dan siapa orang yang berlindung ya minan nar, dari neraka, salah samarrat, dalam sehari itu 3 kali, qalat an-nar, maka berkatalah neraka. Loh, ketika neraka kok qalat ya? Kalau jannah itu qalat, dia memang al-jannah ada tak marbuton. Tapi kenapa neraka itu kok juga qalat, kok ada titiknya? Padahal titik itu menunjukkan bahwa itu adalah muannas atau perempuan. Karena kenapa kok perempuan? Karena ada titik. Titiknya di mana tak itu? Berapa? Yaitu tanda perempuan. Kenapa neraka itu kok menggunakan muannas? Ini muannas majasi karena memang neraka itu bergelora, bergejolak. Paham ya? Setiap yang bergejolak, setiap yang bergelora itu dimajaskan ke muannas, yaitu perempuan. Jadi perempuan itu harus bisa menimbulkan gelora suaminya. Halo? Nah, berikutnya adalah, jadi ketika orang tersebut itu selalu berlindung dari neraka tiap hari 3 kali, qalat an-nar, maka berkatalah neraka, Allahumma ya Allah, ajirhu, dilindungi dia, minan nar, dari neraka. Begitu kan? Orang kalau sudah rutin begitu, maka dia akan kemudian punya obsesi bagaimana kemudian masuk surga, dengan kemudian memiliki semangat nantinya dengan doa itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Orang yang tidak berdoa ingin masuk surga, ingin kemudian terlindungi dari neraka, maka orang itu biasanya lemah.
obsesinya kurang untuk masuk surga. Paham ya? Oleh karena itu doa itu adalah motivasi. Di samping memohon kepada Allah dan doa itu adalah motivasi. Nah, para jamaah sekalian, jadi doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi tadi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dalam sehari paling tidak adalah 3 kali. Monggo itu lakukan. Ya, jadi doa sebelumnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang berbicara tentang walladzina amanu tadi. Qala Abu Ja'far. Abu Ja'far itu yang dimaksud itu adalah Ibnu At-Tabari ya. Jadi At-Tabari, Imam At-Tabari yang dia tersebut itu menyusun sebuah kitab tafsir namanya At-Tabari. Itu luar biasa para jamaah. Bahkan tafsir At-Tabari itu adalah menjadi tafsir rujukan seluruh para ulama tafsir. Seluruh para ulama tafsir itu selalu merujuk kepada At-Tabari. Ya. Ibn Katsir itu juga merujuk kepada At-Tabari. Paling tidak itu menjadi menjadi inspirasi. Nah, para jamaah sekalian, apa kata Abu Ja'far Ibn At-Tabari wa ya'ni biqauli, yang dimaksud daripada kalimat walladzina amanu ay sadaqu bima jaa bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bima jaa bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menentang. Ada orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, akan tetapi mereka itu adalah tidak setuju dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini adalah Al-Qur'an, dalam hal ini adalah As-Sunnah. Itu yang diwariskan oleh Nabi. Ketika orang tersebut itu adalah tidak membenarkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi, ya, yaitu Al-Quran dengan Sunnah, maka jangan kamu beriman. Karena orang yang beriman itu adalah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika was-shadiqun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, walam yartabu, tsumma lam yartabu, kemudian mereka enggak ragu. Apa yang kalau mereka beriman kepada Allah dengan firman Allah enggak ragu, dia kemudian mantap untuk melakukan. Kalau beriman kepada Rasul, mereka membenarkan dan kemudian mengikuti apa yang diajarkan. Mereka tidak ragu. Lalu kemudian mereka wujudkan dengan berjihad di jalan Allah, baik itu dengan jiwa dan harta mereka. Maka kata Allah, ulaika was-shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Kalau enggak ya hapus-hapusan. Orang sekarang katakan iman abal-abal. Ya, iman abal-abal. Nah, ya Allah. Lalu kemudian yang dikatakan wa'amilus shalihat. Apa itu wa'amilus shalihat yang dimaksud? Aqa'ullaha fa'aqamu hududahu. Yaitu mereka tersebut itu taat kepada Allah dan kemudian menegakkan batasan-batasan hukum-hukum Allah. Itu yang dikatakan amilus shalihat. Allah itu nyuruh apa? Laksanakan. Imtisalul awamir wajibinabun nawahi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Apapun kata Allah ditaati dan kemudian ditegakkan hukum-hukum Allah tersebut. Bukan kemudian mengatakan sami'na wa ata'na tapi tidak ada bukti. Ada orang tapi orang kepanggil kan. Nah, orang yang beriman beramal soleh itu begitu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lalu kemudian apa? Wa addu faraidahu, dan mereka itu menunaikan fardu-fardu kewajiban
kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu ketika sahabat itu datang, A'rabi, orang sahabat Ansor, itu dia datang kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana ya Rasul menurut engkau? Aku ini sholat fardu tok, puasa fardu tok, lalu kemudian sedekah yang wajib tok. Jadi pokoknya yang fardu-fardu, yang sunnah-sunnah ketika sempat dia lakukan orang paham ya? Terus bagaimana ya Rasul? Seperti saya ini modelnya, tapi saya ini menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, konsekuen dan konsisten. Ya, maka bagiku adalah surga. Ini kelas sahabat, kelas sahabat. Lah dewe, sholat sunnah itu adalah untuk menyempurnakan, menambah daripada lau sholat fardu ngantuk. Ya, maka alasannya maghrib boleh kesel, isya boleh ngantuk, subuh isi ngantuk. Coba waktu saking dikirim mentok neng gini api, tahiyat sampai kebentuk koncone. Lamun itu terus kan sholat sunnah. Halo, lamun itu piye terus? Nah, jadi sekali lagi yang dikatakan amil salihat Allah wa anfaqahu hududah, tak kepada Allah lalu kemudian mereka menegakkan hukum-hukum Allah, batasan hukum Allah. Adu faraidahu, itu menunjukkan apa yang difardukan oleh Allah, wajtanabu maharimahu, dan mereka itu menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah itu. Nah, kemudian amil sholihan tapi doyanan. Apa? Doyanan. Coba bagaimana itu? Kemudian duitnya orang haji itu kemudian dilep itu kan doyanan kan dilep. Lah gitu itu kemudian ngomong ya itu kan tidak dosa, kan itu nggak sengaja, ya balik no bos, lebih seling, ya kan? Wayang aja ngomong itu. Malaysia itu mendapatkan jatah yang besar untuk ibadah haji sekarang. Indonesia tidak ada, bukan karena Arab Saudi menolak, bukan karena nggak bayar. Nah ini ngisi dong. Sehingga ada pejabat lain di negara lain mengatakan Indonesia itu bukan negara sekarang ini. Gak jelas aturannya. Ya, oke. Ya Allah, mudah-mudahan mereka dikasih hidayah. Nah, kalau sudah melakukan begitu, sudah taat kepada Allah, menegakkan hukum-hukum Allah, menunaikan fardu-fardunya, menjauhi larangan-larangannya, subhanallah, faulaika ashabul jannah. Mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal, yakni ahluhal ladzina hum ahbahum fiha khalidun. Jadi mereka menjadi penghuni surga, kekal mereka tersebut. Muqimuna abadan, mereka mukim secara abadi di dalam surga. Para jamaah sekalian, coba jenengan amal, katakan mulai melakukan kebaikan itu mulai balik, nggak tahu ngakoni dosa, nggak tahu ngakoni dosa. Meninggal dunia ketika usia 75, katakan itu, dari balik 15 ke 75 berarti 60 tahun melakukan ibadah, lalu kemudian masuk dalam surga abadan abadi.
selamanya jenengan menerima kenikmatan demi kenikmatan, tidak ada yang kesempatan itu. Jangankan itu, la tasma'u fiha lagiyah, engkau tidak akan pernah mendengar di dalam surga itu perkataan yang sia-sia. Perkataannya tersebut itu dikatakan illa qilan salaman salama, melainkan perkataan yang damai menyenangkan. Berita kayak begini-begini sekarang ini orang mau beli double itu gak ono. Wong kemudian ibadah ngantuk-ngantuk itu gak ono. Di sana itu luar biasa. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, artinya adalah tidak sebanding dengan ibadah yang kita lakukan itu dengan apa yang diberikan oleh Allah. Maka kemudian dikatakan tadi oleh Allah, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum. Mereka sungguh kami akan berikan suatu imbalan kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Jangan asal. Corong ngaji itu belajarlah yang sungguh-sungguh. Makanya saya katakan, penting ngaji itu, mau Quran itu sing penting itu benar, walaupun bagus gak apa-apa. Iya. Halo, yang penting benar, walaupun bagus gak apa-apa. Yaitu. Nah, kalau orang tersebut itu melakukan yang terbaik, dia akan mendapatkan yang terbaik. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah hal yang baik itu illal ihsan, harus dicapai dengan yang baik. Jadi kalau ingin mendapatkan surga, ya kudu sing nemen bergairah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah berbicara tentang surga. Surga tentang kenikmatannya luar biasa. Ada sungai-sungai, ya, sungai-sungai yang airnya tersebut itu dari susu, yang tidak bau. Airnya tersebut itu tawar, tidak payau. Airnya itu dari madu yang tersaring, yang jernih. Kemudian airnya itu dari khamr. Jadi bukan satu sungai, beberapa sungai airnya itu dari itu. Coba. Nah, sebenarnya itu ndelok rolah itu kan ndak kon biasanya. Halo. Wa man adraka ma rollahu aqallahu al-budakku. Paham ya? Kalau mulai itu seneng ya toh, omah cedek jenenge sungai airnya mengalir kurut-kurut, baik seneng. Surga itu jernih, bidadarinya jernih, benih-benih. Kalau saya budak-budak bidadarinya ini. Halo. Nah, oleh karena itu amaliannya pun juga harus benih, paham ya? Harus jernih, bersih dari kesyirikan. Itu. Ngapunten bapak-bapak, saya ini ada mendadak tadi malam diberitahu saya harus menyudahi besok ini ya menyudahi, mewisi ya. Jadi jam 5:30 karena teman itu mendadak harus pokoknya kudu sepan. Jadi nanti itu ke Sidoarjo dulu, baru kemudian ke Gresik. Mestinya dari sini kemudian langsung ke Gresik. Gara-gara teman minta tolong itu harus mulai disik. Nah, setiap apa tetonggo ya tetonggo. Ngapunten para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu yang kita pelajari. Untuk pelajaran berikutnya adalah berbicara tentang 10 perintah Allah yang ada di dalam Taurat. 10 perintah Allah yang ada di dalam Taurat yang itu dijabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran.
Para jamaah sekalian, mari kita akhiri perjumpaan kita, kajian kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum